Demo itu menolak undang-undang, apapun menolak kebijakan pemerintah misalnya, itu memang hak rakyat yang dilindungi oleh undang-undang. Persoalannya di alam demokrasi ini, yang tidak boleh itu kan anarkisnya. Kalau saya melihat ini sampai bakar-bakaran, sampai melemparin petugas segala macam, ini kan sudah di luar konteks menyampaikan aspirasi. Lalu semakin menggelindingnya, kemudian ada pihak-pihak yang komentarnya itu hanya menyudutkan satu pihak. Lalu yang kedua, simpang siur informasi. Maka yang diperlukan adalah juga peranan media. Bagaimana media bisa melakukan pendidikan dalam hal ini seimbang, informasi yang seimbang. Satu sisi ada dialog-dialog yang saya pernah lihat di YouTube, di TV, itu kan kata satu kelompok yang menolak A yang diisukan kemudian dijawab bahwa tidak benar itu. Nah ini media hendaknya bisa membuka semua gitu. Sekali lagi bahwa konteks mau menolak mau setuju itu kan hak. Yang menolak kita hargai, yang setuju juga mestinya kita hargai. Itulah alam demokrasi. Tetapi kalau kemudian sudah main anarkis, merusak fasilitas umum sampai membakar, apalagi melukai orang, ini sudah nggak benar. Jadi saya sih berharap para tokoh di Jakarta ini segeralah jujur, siapapun itu, udah jujur. Kan demokrasi itu kalau tanpa hukum itu akan membangun masyarakat yang keluar dari konteks demokrasi itu sendiri. Maka ada saluran-saluran yang secara konstitusional sudah disediakan. Misalnya uji materi. Demonya boleh. Tapi kalau memang demo itu disertai dengan kejujuran, niat yang tulus, saya yakin tidak akan pernah melakukan anarkis. Maka ketika misalnya aparat menyatakan kita mengawal ini khawatir ada yang menunggang, faktanya kan ada, karena secara logika masa sekedar demo menolak undang-undang aja harus bakar-bakaran. Persis seperti kejadian waktu para mahasiswa menguasai DPR untuk menurunkan Pak Soeharto. Ini kan sudah di luar nalar sebetulnya. Hanya undang-undang, bukan berarti menyepelekan. Sekali lagi, demo boleh dan dilindungi undang-undang menyampaikan aspirasi. Hanya persoalannya ada lagi kekinian ini yang harus kita perhatikan semua. Kalau memang kita katanya berjuang untuk rakyat, wabah COVID-19 juga perlu dipertimbangkan. Kalau kita kan punya rumus darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Boleh jadi undang-undang ini ditolak, boleh jadi, dan itu hak rakyat. Sampaikan dengan secara baik, salurkan pada yang sesuai diatur oleh undang-undang. Itulah makna demokrasi. Kayak di Serang kan sampai aparat benjol berdarah kayak begitu kan sudah nggak benar. Lalu aparat ditimpukin. Ketika aparat, saya yakin aparat itu bekerja dengan protap. Nah yang bahaya ini yang bekerja tidak dengan protap. Semua ada jalur hukum. Jadi mari kita jadikan hukum sebagai panglima, bukan nafsu. Kalau memang semua isunya adalah demi kepentingan rakyat, saya menghimbau, ajari kami rakyat di kampung ini oleh para elit di Jakarta, jujurlah bicara. Kalau kita konteksnya berbicara undang-undang, ini undang-undang, belum berbicara pada ranah hukum, undang-undang itu kan bisa dipelajari, dibaca secara cermat pasal per pasal.
Kalau memang ada yang perlu tolak, tolak, nggak ada masalah. Toh undang-undang ini baru diketuk oleh DPR dan belum disahkan menjadi diundangkan oleh pemerintah. Jadi saya menghimbau kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang katanya lagi berjuang untuk rakyat, jaga emosi, ya, salurkan dengan benar tanpa harus ada kekerasan. Ketika melihat temennya melakukan kekerasan, cegah, mestinya oleh korlap demonya, itu harus dicegah. Saya yakin kalau ini di mana-mana ketika ada kerumunan ini, karena ada rentetan peristiwa yang sekarang ini tidak bisa dipungkiri, masih ada orang yang belum move on soal pilpres, ya. Saya pikir itu. Jadi saya menghargai. Ya, saya juga dulu sering demo. Tapi konteks hari ini adalah, pertama ada wabah Covid, jangan berbicara demi kepentingan rakyat kemudian membuat klaster baru. Covid kita belum selesai. Mari kita kasihani rakyat kecil lah, utamanya para elit. Sekali lagi, para elit, tokoh-tokoh di Jakarta, jangan anggap masyarakat itu semua bodoh, tidak bisa menilai, ya. Gitu. Ada kepentingan terselubung misalnya, pasti ada lah, itu pasti ada. Buka peluang untuk berdemokrasi, tapi bagaimana mengawal demokrasi agar sesuai dengan koridor demokrasi kita, demokrasi Pancasila.